Sejumlah perwakilan petani sawit dari Teluk Kepayang, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, Kalimantan Selatan mendatangi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama pada hari Selasa 28 Juni 2022. Kedatangan mereka untuk mengadukan dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan PT John Lynn Argo Lestari atau JAL di daerah itu. Mereka sengaja mengadu ke PBNU merasa sudah putus asa lantaran segala upaya pengaduan melalui jalur formal seperti ke DPRD, pemerintah daerah, dan kepolisian tak jua membuahkan hasil. Salah seorang petani sawit yang tak mau disebut namanya mengaku para petani sudah mengadukan kasus penyerobotan lahan itu tahun lalu ke Polres hingga Polda Kalimantan Selatan. Namun, justru sang pengadu menjadi tersangka. Nah, lahan tersebut jika tidak mau dengan tali asih, mereka lahan tersebut akan dipaksa diambil alih panen oleh mereka. Mau membeli lalu mereka. Masyarakat itu menyetop anggaplah pakai portal. Langsung mereka laporan ke Polres Tanah Bumbu, di sana jadi terbalik, mereka perampasan. Jadi mereka yang memortal lahan mereka, yang menanam sawit mereka jadi terlapor sekarang terbalik. Akhirnya kalau ikut aturan saya dibebaskan mereka karena ikut aturan mereka itu, Pak. Dan mereka itu masyarakat itu lahan 300 hektar itu bukan satu orang, Pak. Ada 67 orang dan mereka itu bukan buat beli mobil, Pak. Mereka tuh buat sekolah, buat makan sehari-hari, sementara kondisi pandemi begini. Dari pemerintah sumbangan nggak jelas, Pak, itu nggak cukup, nggak mumpuni. Sekarang lahan sawitnya diambil, Pak. Kasus berawal pada tahun 2020. Saat itu ada 67 petani yang memiliki 700 hektar lahan transmigrasi pemberian dari pemerintah. Saat itu lahan mereka diambil Argo Citra Lestari atau ACL dalam perjalanan PT ACL diambil alih oleh PT John Lynn Argo Lestari atau JAL milik Haji Syam. Dari 700 hektar itu kemudian dikembalikan ke petani 300 hektar untuk dikelola. Namun, dalam perjalanannya, ketika pohon sawit sudah berusia 5 tahun lebih, PT JAL meminta lahan itu lagi. Sebagai gantinya, PT JAL hanya mengganti pohon sawit itu seharga Rp35.000 per pohon, ditambah Rp5.000 per 1 tahun. Total ganti rugi yang diterima hanya Rp70.000 per pohon. Petani tak berdaya, mereka tak bisa menolak apalagi protes. Sebab menurut Ahmad, jika mereka menolak atau protes, urusannya adalah nyawa. Ia mencontohkan pernah ada seorang pemilik lahan yang istrinya kebetulan menjadi PNS di daerah itu. Sang pemilik lahan protes, tapi tak lama kemudian istri sang pemilik lahan itu dipindah kerjanya di tempat yang jauh dari keluarganya. Karena ancaman itu demikian nyata, perwakilan itu berharap PBNU mau membantu mereka mencari jalan keluar. Harapannya lahan yang dimiliki masyarakat itu bisa dikembalikan dan masyarakat bisa hidup dengan tenang. Ketua PBNU Bidang Hukum Pendidikan dan Media, Kiai Haji Amin Said Husni, berjanji akan mempelajari kasus tersebut. Amin meminta agar segala dokumen-dokumen yang menunjang bisa diserahkan ke PBNU untuk dijadikan bahan tindak lanjut. Ketua PBNU lainnya, Khairul Soleh Rashid, menambahkan, aduan yang disampaikan para petani itu nantinya akan dibicarakan di pengurus harian untuk dicarikan solusi. Beberapa orang atau perwakilan dari petani melaporkan bahwa telah terjadi penyerobotan lahan sawit di sana, ya, yang itu mereka mengklaim bahwa itu hak mereka. Dulu luasnya sekitar 700 hektar pemberian dari pemerintah. Itu kan kawasan Trans kalau tidak salah. Kemudian di tengah jalan katanya ini bahasanya dibeli lah, tapi mereka membahasakan penyerobotan gitu ya. Kemudian dikembalikan 300 hektar, tapi pada akhirnya yang 300 hektar ini dibeli lagi dengan harga yang sangat murah gitu. Per pohon dihargai Rp35.000 dan per tahunnya itu per pohon itu dihargai Rp5.000 kalau tidak salah. Jadi kalau usia pohonnya 8 tahun ya 8 tahun dikali Rp5.000 plus Rp35.000 itu. Bahasanya merekanya penyerobotan itu bahasanya begini. Ya, harusnya 300 hektar itu sudah milik mereka dan akan dibeli tapi tawar menawar
dari harga yang ditawarkan oleh PT John Lynn ini mereka belum setuju. Tapi langsung dipanen gitu loh. Langsung dipanen. Padahal harganya mereka belum setuju. Ternyata memang faktanya melawan hukum, ya kami akan berjuang sesuai dengan koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU, Hakam Anso, berharap para petani itu bisa segera menyerahkan data lahan, pohon sawit, dan jumlah petani yang dirugikan. Data-data itu nantinya akan dijadikan bahan kajian di PBNU dalam mencari solusi. Lembaga Bantuan Hukum PBNU memastikan akan menindaklanjuti pengaduan tersebut setelah melakukan verifikasi data-data dan bukti-bukti. Setelah itu, LBH PBNU memastikan datang ke lokasi untuk melakukan pendampingan hukum untuk nasib petani sawit di daerah tersebut. TVNU melaporkan.